Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Rohimawan. Saya dari Teknik Informatika TI 5C. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu oscillator. Nah, untuk pengertian oscillator, di sini ada model oscillator diciptakan untuk menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data yang berinteraksi melalui jaringan, kemudian komunikasi antar data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Nah, masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO pembuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal dengan model oscillator yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Nah, untuk tujuan penggunaan oscillator, tujuan utama untuk membantu desainer jaringan dalam memahami fungsi dari setiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Nah, termasuk juga jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Nah, untuk manfaat oscillator, yang pertama adalah memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Yang kedua, breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Nah, yang ketiga, memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. Yang keempat, menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. Yang kelima, memudahkan pengembang teknologi masa depan yang terkait layar tertentu. Nah, ini ada oscillatornya, dan ini ada 7 lapisan oscillator. Terdapat 7 lapisan pada model oscillator. Setiap lapisan bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya layar yang bertanggung jawab untuk membantu koneksi antar perangkat, sementara layar lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Untuk 7 oscillator, yang pertama itu ada physical layer. Nah, lapisan paling dasar dari ketujuh layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombolnya. Yang kedua ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi dalam jaringan yang sama. Nah, tugas-tugasnya itu hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang ketiga ada network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada dalam suatu network lain. Contohnya protokol yang digunakan seperti IP. Transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Jadi kalau transport layer itu dia memecah-mecah paket jadi kecil-kecil, terus diberikan nomor urut, nanti baru dikirimkan ke tujuannya. Session layer. Untuk session layer, durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Nah, lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Untuk yang keenam, presentation layer. Untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketujuh ada application layer.
Aplikasi layar berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, untuk cara kerja model OSI layar, yang pertama itu informasi berasal dari application. Informasi kemudian melewati layar presentation dan layar session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Kemudian informasi yang melalui ketiga layar ini disebut PDU, Protokol Data Unit, atau data saja. Nah, untuk yang kedua, setelah sampai di layar transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Nah, untuk yang ketiga, segmen mengalirkan ke network dan kemudian diubah menjadi paket. Yang keempat, paket ini mengalir ke data link dan kemudian diubah menjadi frame. Nah, yang kelima, frame mengalir ke layar fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit. Nah, pada layar ini bit-bit diubah menjadi sasaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik dan sebagainya, dan kemudian dikirimkan ke tujuan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.